Hitam ya. Oke guys, ini hari ini aku mau berkebun tanam cabai. Kita manfaatin tai-tai ayam. Ya, aku punya banyak ayam di sini. Jadi tainya itu biasanya kalau orang ngasih pupuk ke tanaman itu biasanya tai ini ya, letong, tai kambing atau intil wedus atau tai tai kambing atau tai sapi ya. Kalau ini kita pakai pupuk ayam. Jadi tai ayam. Ada burung banyak. Jadi kalaupun kita tidak punya pupuk, kita bisa pakai pohon pisang seperti ini. Nah ini guys, ini seperti ini. Jadi, nah pisang yang udah kita tebang itu jangan dibuang, karena pisang itu mengandung banyak air. Itu sampai 1 tahun pun air di dalam pohon pisang itu, kelepah pisang itu akan terus ada. Ini kan masih, ya kan? Ini basah, selalu basah. Ini udah hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan ini masih basah terus. Jadi biasanya kan kita harus sibuk nyiram tiap hari gitu kan, kalau pas musim kemarau tanam cabai. Ini enggak, aku di sini enggak, paling juga 3 hari gitu kan. Kalau itu pun kalau ada air dari bekas-bekas cucian gitu aku siramin, tapi kan nggak pasti. Nah hasilnya itu seperti ini, nggak jauh beda sama yang pakai pupuk-pupuk keren gitu, pakai di mes segala. Lihat ini hasilnya. Nah ini cabai keriting. Ada lagi ini cabai setan. Ini kemarin habis dipetik soalnya, jadi tinggal yang hijau-hijau habis dipetik. Nah itu kan bagus jadinya. Nah tomat, jadi kita nggak perlu beli pupuk mahal-mahal, itu juga nggak perlu sebenarnya, tapi lebih bagus lagi di pupuk sih. Tapi kita manfaatkan tanaman kering, daun-daun kering gitu. Yang utama itu pohon pisang seperti tadi. Jadi walaupun itu 1 tahun, itu pohon pisang itu nggak bakal kering gitu, jadi tetap meresap air terus. Jadi buat cabai itu bagus gitu, buat cabai, buat tomat, timun kayak gitu. Itu yang saya pelajari di sini dari otodidak sih. Tapi alhamdulillah kita kalau beli cabai itu seminggu cuma sekali mungkin, karena kita ada sendiri di belakang rumah ya. Ya kita manfaatin tai ayam. Jadi, tapi kalau kita dekat sama ayam harus siapin bambu seperti ini. Nah udah kita potong kecil-kecil gini, karena kalau kita udah tanam ini kan kita dari benih ya, dari benih itu kita tanam seperti ini di pot segini. Jadi kalau udah lahir segini, muncul segini, kita pindahkan seperti ini, pindahkan ke kebun, kita pindahkan ke tanah seperti ini. Nah jangan lupa dikasih ini, karena kita dekat sama kandang ayam. Kalau kita dekat sama kandang ayam itu biasanya ayam itu nakal, dia oker-oker gitu. Oke guys, mari kita bekerja dulu. Nah kalau udah diginiin ini jangan sampai, pokoknya jangan sampai terganggu sama ayam, sama binatang yang lain. Ini sebenarnya nggak boleh ada ini ya, terlalu iup. Iup itu kalau bahasanya iuh ya, apa namanya. Jadi harus kena keterpal sinar matahari, harus ada matahari yang masuk, tapi juga harus ada air yang masuk ke sini. Kita lihat yang segini aja udah, itu ada yang sekecil itu. Nah sekecil itu guys, ini sekecil ini bagus, lihat. Lihat hasilnya. Ini kecil loh, adalah ini cuman 1 jengkal ini tingginya, 1 jengkal, tapi dia udah produksi beberapa kali guys. Untuk penanamannya dari pot ke ini seperti ini. Jadi kita buat empuk dulu ya tanahnya. Ini kita bersihin dulu, ini pinggir-pinggirin ini, dan jadi pupuk untuk sebelahnya.
Nah, kita bikin gembur dulu. Nah, kalau udah kita pelan-pelan nyabutnya ini, jangan sampai, nah kalau bisa sama tanahnya itu harus ikut. Nah guys, seperti ini. Nah, walaupun sedikit tanahnya ini sangat berguna. Nah, kita masukkan. Nah, seperti itu guys. Jadi ini yang kecil ini ya, ini jangan dilihat dari kecilnya. Nanti 2 bulan lah, 2 bulan ini udah bisa berbuah. Ini udah berapa nih? Satu jengkal ini dulunya tinggi segini karena potong ini karena ayam. Ini udah pernah berbuah ini juga. Guys, ini adalah cabai rawit. Cabai rawit, jadi kalau merahnya cuma seperti ini. Bisa sih merah lagi, ini udah hampir merah semua. Tapi gedenya ya cuma segini, namanya juga cabai rawit kan. Jadi kita untuk benihnya ya, bijinya itu kita nggak pernah beli biji saya. Jadi kalau kita beli cabai itu 2000 ya, biasanya 2000 itu isinya paling banyak itu 6 biji, 6 gini. Aku sisain satu biji yang paling tua, yang merah, yang tua gitu kan. Cabai apa aja, cabai keriting, cabai setan, terus ada cabai rawit, cabai apa aja lah itu. Jadi aku sisain satu, nanti aku keringin, itu yang paling tua ya, aku keringin. Habis itu kita kupas, kita tanam di pot seperti tadi. Waduh, jatuh nih, aduh. Nah, ini berguguran ini tandanya. Kalau berguguran gini, ini tandanya kurang air guys, air, makanya kita harus siram. Kalau ini makanya kalau kita sentuh sedikit aja itu berguguran, ini kurang air. Terus yang kedua, kurang panas karena di sini iuh. Ini ada pohon-pohon gede gini, nggak bagus buat nanam pohon cabai. Udah berbunga ini, kalau udah begini nih, berbunga gini pasti lahir ini. Ini sih kayaknya cabai, ini cabai panjang. Kalau ini hijau tapi panjang. Nah, ini cabai setan yang pedasnya minta ampun ini kalau merah. Nah, itu semoga itu bermanfaat ya guys. Kita mau di kota aja bisa kok, bisa kita bikin di depan taman itu, dibikin kebun cabai 3-4 meter gitu aja bisa. Kita nggak usah beli cabai lagi. Tapi kasihan petani kalau kita nggak beli cabai. Tapi bagus kan, manfaatin bahan-bahan barang-barang kotor seperti tai ayam misalnya, tai kucing, tai orang juga bisa, lebih bagus lagi kan ini. Jadi kita manfaatin bahan-bahan yang kotor-kotor itu, hal yang menjijikan itu jadi yang bermanfaat seperti itu. Jadi buat para petani juga, kalau ada yang mau bertani jangan putus asa. Kalau nggak punya modal, kita dari sedikit. Cuman kalau saya kan nggak dijual untuk keperluan sehari-hari, soalnya kita nggak kerja, pengangguran guys. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya. I love you so much.